Всем привет, ketemu lagi sama kita, keluarga Rusia Indonesia. Jadi di sini saya mau cerita, di Rusia itu juga ditetapkan larangan-larangan untuk pergi keluar, mungkin seperti PSBB di Jakarta, seperti itu. Cuma kalau misalkan untuk larangan ini hanya berlaku di Moskow dan wilayah sekitaran Moskow aja, kayak gitu. Namanya itu Cifrovoy Propusк. Ya, seperti itu bacanya. Jadi itu ini semacam surat izin untuk kita keluar. Nanti di dalam surat izin ini itu ada semacam kode spesial yang menandakan kalau itu emang kita pemilik surat itu, dan juga maksud kepergian kita tuh apa, kayak gitu. Jadi nanti bisa jadi misalkan kita pergi kemana, polisi atau enggak tentara, mungkin kayak Satpol PP di Indonesia, itu bisa memberhentikan kita suatu waktu dan mereka bisa menanyakan surat tersebut. Jadi kita harus menunjukkan ke mereka kalau kita sudah punya surat ini, dan juga kalau kita bisa menunjukkan paspor kita. Sebenarnya larangan ini yang benar-benar tertulis dikeluarkan itu mulai tanggal 15 April. Kalau sebelumnya mungkin hanya sebatas larangan omongan aja. Surat ini juga kita harus pakai nih kalau misalkan kita mau pergi-pergi keliling kota, tapi untuk suatu tujuan khusus ya, nggak bisa pergi asal-asalan tuh, nggak bisa. Kita bisa pakai semua jenis alat transportasi, mau kendaraan pribadi kita, ataupun misalkan kita pakai bis, metro, kereta bawah tanah, kita tetap harus punya surat izin tersebut, kayak gitu. Jadi di sini itu ada 3 tipe. Yang pertama itu untuk bekerja, kalau misalkan karena emang di sini sudah ditetapkan work from home, cuman nggak semua kantor itu bisa untuk work from home. So kadang-kadang mereka harus tetap pergi keluar, walaupun itu 2 atau 3 minggu sekali, mereka tetap harus pergi keluar. Terus untuk kunjungan ke klinik atau hospital, dan ini hanya valid 1 hari aja ya. Kalau yang work pass tadi valid sampai 30 April. Yang ketiga untuk tujuan lain, ini juga cuma 1 hari, tapi hanya bisa dibuat 2 kali dalam seminggu. Misalkan tujuan lain tuh kalau pergi ke supermarket atau hypermarket yang agak jauh dari tempat kita, atau mungkin kalau misalkan untuk karena musim dingin ini kadang-kadang orang pergi ke dacha, tempat peristirahatan mereka yang lebih hangat, itu pakai ada reason. Ternyata di sini ada 4 deh. Dan yang terakhir itu untuk state employee kayak polisi, army dan sebagainya. Dan untuk data-data utamanya yang dibutuhkan tuh nama dan juga nomor paspor ya. Tapi di sini karena saya rencananya besok mau pergi ke supermarket yang agak jauh, kalau tidak ada halangan, jadinya saya akan menjelaskan yang ke 3 ada reason, kayak gitu. Oke, sebentar lagi saya akan tunjukkan gimana sih caranya. Oke. Jadi untuk dapetin surat izin itu ada 3 cara. Bisa melalui online, SMS, ataupun telepon. Kalau telepon ini biasanya untuk orang-orang yang udah tua, yang mereka tidak bisa menggunakan handphone. Tapi ini harus digarisbawahi ya, kalau misalkan kita ketahuan nggak punya surat izin ini, kita bisa didenda 5.000 rubel sekali perjalanan. Itu lumayan juga sih untuk dendanya segitu. Jadi misalkan kita mau pergi kemana, ke suatu tempat pakai mobil, kalau misalkan ada kamera di jalan, itu jadi kita langsung bisa kedetek tuh kita udah punya surat itu atau belum. Ataupun kalau misalkan kita mau pergi pakai kendaraan umum, transportasi umum, itu kita juga harus daftarkan kartu kita seperti ini. Ini untuk kereta bawah tanah dan metro, dan ini untuk bus. Kalau misalkan kita nggak mendaftarkan 2 kartu ini, mereka nggak mengizinkan kita untuk menggunakan public transportasi. Oke, ini saya pakai cara yang kedua ya, menggunakan SMS. Kita harus ngisi beberapa
pertanyaan atau kolom. Misalkan kita berada di wilayah mana, Moskow atau di pinggiran Moskow. Terus kedua, tipe kepergian kita tuh apa, yang tadi saya bilang, untuk kerja, untuk visit klinik, atau enggak hanya untuk sekali jalan aja. Di sini saya akan menggunakan one type trip for another purpose. Terus tipe dokumennya, paspor atau mungkin tipe dokumen lain. Di sini juga harus memasukkan nomor paspor kita. Terus kalau misalkan kalian pergi dengan kendaraan pribadi, mobil atau motor, masukkan plat nomornya. Kalau dengan transportasi umum, yang tadi saya bilang, bisa masukkan nomor Troika dan Srelka. Terus di sini juga ada purpose of the trip, maksudnya itu apa, serta destination address-nya, alamat yang dituju tuh di mana, kayak gitu. Nih sekarang saya akan isi ini dulu. Oke, jadi tadi aku baru selesai bikin surat izinnya, dan besok kita lihat pagi gimana ya jadinya untuk surat izin itu. Terus sebagai informasi tambahan, kita buat surat izin ini minimal 5 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalkan kita mendadak pergi atau 2-3 jam sebelumnya tuh nggak bisa. Dan di sini udah jam 12 by the way. Besok kita langsung pakai paginya kalau emang tidak ada halangan untuk pergi gitu. Oke, see you. Pagi semua. Jadi di sini itu udah jam 9:30. Di sini masih jam 9:30 pagi maksudnya. Kemarin pas kita registrasi untuk surat izin, kita udah dapat suratnya. Dan ternyata kita nggak bisa registrasi pakai kartu bus, nggak tahu kenapa. Jadi kita memutuskan untuk naik mobil hari ini. Ini suami saya, kenalin. Halo. Hai. Cafe Biazabun. Raman. Oke, see you. Kita mau jalan dulu, ambil mobil, terus nanti on the way ke hypermarketnya. Dadah. Mau beli bensin dulu di Shell. Kalau di Shell tuh ada orangnya ya? Orangnya ngeliatin, kenapa lo ngeliatin? Shell. Berapa ya? Oh, jadi nanti bayarnya tuh kayak ada kasa gitu di sana tuh, jadi nggak langsung bayar ke apa namanya, orang yang ngisiin bensinnya.
jadi di sini itu police checkpoint tuh. Mereka jadinya nanti ngecek kita udah punya surat izin itu atau belum, kayak gitu ya kan? Salah ya Beb kamu? Ayo Nek. Jadi ini tuh udah di Balashihar City Centernya, udah di pusat kotanya. Biasa tuh hari-hari biasa tuh di sini rame banget. Tapi lihat sekarang sepi. Karena orang nggak boleh keluar. Keluar hanya seperlunya saja. Oh, lagi lampu merah. Kayaknya mau hujan ya. Tuh, di sini tuh ada city center. Nanti di dalam sana itu yang tadi ada ya sekitar sana itu nanti ada apa? Kayak stadium untuk main ice hockey. Kita udah sampai sekarang dan kita di hypermarket namanya Globus. Globus adalah supermarket pertama yang mengharuskan pengunjungnya memakai masker. Jadi di sini itu kita bisa pakai scan and go, nanti di pas kita beli barang tinggal kita scan aja, udah masuk harga dan segala macamnya di situ. Jadi nanti bayar juga bisa langsung, nggak perlu ke kasir, tapi harus punya kartu member. Yang ini ya, kayak gini bentuknya ya. Alkohol di Rusia dijual secara terbuka, jadi jika mau beli tidak ada ruang khusus untuk membeli alkohol. Ini juga snack-snack yang ada di sini, ada yang halal maupun yang non halal ada, dan biasa standnya itu dekat atau digabungkan dengan stand alkohol. Cara penggunaan scan and go, jadi nanti kita harus lihat barcode-nya dahulu di produk tersebut, terus tinggal dipencet tombol tengah yang ada di alat, nanti dia bisa ke-scan sendiri dan langsung muncul harganya di situ. Roti merupakan salah satu makanan utama di Rusia, dan biasanya mereka memakan sup menggunakan roti. Ini oven tradisional Rusia, namanya tandir. Bisa dilihat, di lantai ditempel stiker dengan jarak 2 meter untuk melakukan pemesanan. Ikan fresh di Moskow mahal dikarenakan tidak ada laut di sini, dan biasa mereka membeli ikan frozen saja. Tadinya saya mau beli tom yum kit yang ada isi lengkuas, daun jeruk, sereh, cuman sepertinya di sini lagi out of stock. Kentang juga merupakan salah satu makanan utama di sini sebagai karbohidrat, dan biasa dibuat mashed potato ataupun bisa juga diolah dengan lauk-lauk lainnya. Untuk mengukur atau menimbang buah dan sayur, kita lakukan sendiri tanpa bantuan karyawan di supermarket. Biasa sudah ada tulisan nomornya untuk buah atau sayur tersebut, dan nanti akan keluar harga dan barcode-nya. Svekla atau buah bit sangat gampang ditemukan di sini.
Biasanya itu digunakan untuk membuat sup khas Rusia namanya borscht, ataupun juga dibuat untuk membuat salad. Sebenarnya tujuan saya datang ke supermarket ini itu adalah untuk membeli ceker ayam, dikarenakan kalau di supermarket dekat rumah tidak tersedia. Ini adalah jenis ikan asin di Rusia dan rata-rata harganya mahal. Orang Rusia biasanya makan ikan asin dikombinasikan dengan minum alkohol. Kalau kita salah beli barang, bisa juga kita hapus dari sistem scan and go. Jadi nanti tinggal dipencet hapus dan tinggal di scan aja barcode-nya kembali, nanti dia sudah hilang sendiri. Bumbu-bumbu atau saus-saus Asia di Globus jenisnya lebih banyak daripada di Deatak. Terus di sini juga udah ada jual saus sambal, biasa itu datangnya dari Vietnam atau Thailand. Cuma untuk tingkat kepedasannya memang tidak ada yang sangat-sangat pedas. Ini juga contoh mie kering atau mie instan yang ada di supermarket Rusia. Biasanya sih sama semuanya jenisnya, tidak ada yang beda. Di sini ada 3 jenis pembayaran di kasir. Yang pertama, kita bisa membayar langsung ke kasirnya dengan bantuan karyawan supermarket. Yang kedua, kita bisa men-scan barang kita sendiri tanpa bantuan karyawan. Yang ketiga, kita bisa menggunakan scan and go, dan sekarang kita memilih scan and go saja. Menurut saya, pembayaran dengan menggunakan scan and go lebih praktis dan juga lebih cepat. Jadi nanti ada barcode di layar, kita tinggal scan aja barcode tersebut menggunakan alat. Dan nanti semua barang-barang itemnya atau item yang sudah kita scan, yang kita beli akan muncul di layar. Bisa kita cek dulu ya untuk barang-barang tersebut sudah benar atau belum. Kalau sudah, kita bisa pencet bayar. Dan di sini untuk plastik itu berbayar. Ada 2 cara tipe pembayaran. Yang pertama menggunakan cash dan kedua menggunakan kartu. Jika menggunakan kartu, jika pembayaran kita lebih dari 1000 rubel, itu kita harus memasukkan PIN ATM kita. Cuman kalau misalkan kurang dari harga itu tidak perlu. Setelah selesai semua, kita dapat cek dan kita bisa ambil barang kita keluar. Oke, sekarang kita udah selesai belanjanya. Cukup sekian. Spasiba, kakak.